atau diklat untuk jadi PPK KAI Komuter ya. Perlu digarisbawahi, sebagai PPK KAI Komuter itu dia seorang pegawai KAI, KAI Komuter. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi sama saya ya di konten yang ini, luar biasa. Jadi gue sekarang hari ini nih, mulai ini gue udah bikin grup Telegram ya, yang judulnya itu tanya jawab seputar KAI. Ya, kalian bisa lihat di story IG atau di uploadan YouTube. Tujuannya untuk apa? Di sini nanti kita akan bedah, kupas secara setajam silet hal-hal yang membuat kamu masih penasaran ya, masih bertanya-tanya, kecuali soal gaji. Kalau lu bertanya soal gaji, insya Allah gua gak bakal jawab ya. Next, kita ada konten berjudulkan pendidikan atau diklat untuk jadi PPK KAI Komuter ya. Perlu digarisbawahi, sebagai PPK KAI Komuter itu dia seorang pegawai KAI Komuter. Jadi dia akan bekerja sampai pensiun yang seharusnya sekitar ya 55 tahun. Bisa naik jabatan nggak bisa, selama dia memenuhi persyaratan yang emang cocok untuk kualifikasinya. Kualifikasinya masuk dalam kualifikasi nantinya naik jabatan A, B, C, D ya. Kita langsung aja cek this out nih, gue udah nulis di sini biar gak muter-muter ya. Setelah dinyatakan lolos di tahap seleksi ya, seorang PPK gitu ya, nanti kan ada seleksi internal atau eksternal. Kalau ada pengumuman nanti selalu gue langsung di share via IG, YouTube. Seorang calon PPK akan dijadwalkan untuk mengikuti diklat dasar PPK ya, dia akan dijadwalkan untuk mengikuti diklat. Diklatnya apa aja nanti udah pasti ada daftarnya tentunya, yang dibawa apa aja, kostumnya apa aja, insya Allah nanti udah ada, jadi nggak usah bingung, nggak usah diet. Pendidikannya tuh biasanya meliputi pendidikan di dipo-dipo, biasanya dalam kurun waktu tertentu ya, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa seminggu, 2 minggu, bisa berbulan-bulan, tergantung kebutuhan dan emang programnya gimana. Kalau untuk pasnya gue udah paham ya, karena mohon maaf nih, kita kan belum mendalami itu, cuma informasinya belum disampaikan buat teman-teman. Jadi ke dipo-dipo ya, pendidikannya kayak pengenalan kereta-kereta, jadi tugasnya ngapain, terus ini tombol fungsinya buat apa aja, kayak gitu di dalam kereta. Paham ya? Terus biasanya pendidikan dipo-dipo tuh meliputi pengenalan diri, pengenalan aturan perusahaan, tanda tangan kontrak dan lanjut pengangkatan. Kemudian pengenalan dasar-dasar tupoksi, dan hal-hal yang diperlukan untuk menjadi seorang PPK tentunya pasti. Kayak semacam kemampuan yang harus dimiliki atau kemampuan yang harus diketahui untuk sebagai PPK kan, misalnya kayak yang kalian lihat ya, seorang PPK kan bisa woro-woro, itu hal-hal yang bisa dibilang bisa dilihat dengan kasat mata, bisa woro-woro, bisa menginformasikan bahwasannya stasiun A bisa ke stasiun B, stasiun B ke stasiun C, demikian ya. Informasi terus di sana tuh nanti seorang PPK itu digembleng cara menyampaikannya, terus hal apa aja bila terjadi apa. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu akan diberikan semacam materi gitu, dan dia harus paham dan mengerti juga, karena kan notabene nanti akan bersinggungan langsung dengan para pengguna jasa ya, para teman-teman yang pengguna KRL. Kemudian next, pengetahuan tentang KRL, bener ya, tindakan dan tanggap darurat. Pengetahuan tentang KRL di sini kayak hal-hal dasar ya, hal-hal dasar dan menengah dan expert perihal hal-hal kayak tugas dia ngapain aja sih di kereta, apa aja yang bisa difungsikan atau fungsinya apa aja dalam kabin itu, terus di stasiun tertentu ada apa gitu. Contoh ya, misalnya, karena kan kadang kita koordinasi perihal penanganan atau pelayan terhadap pengguna disabilitas atau orang-orang yang pingsan atau apa, kan kalian mungkin sedikit pernah paham atau mengerti atau pernah melihat uploadan di
IG-nya komuter lain ya, bahwasanya ketika ada seorang penumpang pingsan, nanti tuh kita tuh ada komunikasi dengan pihak stasiun tertentu. Misal nih, ada yang kurang enak badan di berangkat pasar Minggu dan dia ingin dijemput atau ditandu di stasiun berikutnya di pasar Minggu Baru kalau ke arah Manggarai ya. Bisa nanti dari PPK ini menginformasikan ke masinis dan masinis nanti dilanjutkan ke petugas atau PK ya kalau kita ya. Nanti disiapkan hal-hal yang perlu disiapkan di stasiun berikutnya. Perlu diketahui juga untuk keberadaan poskes atau rikes ya, yang notabene bisa dimanfaatkan buat teman-teman pengguna jasa KRL, bisa untuk pengobatan pertama ya, pertolongan pertama gitu ya, atau nanti akan ada rujukan. Itu salah satunya ada di Bogor, Bojonggede, Depok tentunya, Depok Baru, Pondok Cina, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Manggarai, Gondangdia, Juanda, sama Jakarta Kota. Itu untuk lintas dari Bogor sampai Jakarta Kota. Kalau untuk lintas ke arah sananya, ke arah sebetulnya ke arah Lingkar ya. Lanjut itu ada di Tanah Abang. Oh, Sudirman dulu. Sudirman, Tanah Abang. Terus di Angke nggak ada, di Kampung Badan ada nggak ya? Lupa ya. Oh ya di Duri ada. Terus Kampung Bandan itu nggak ada. Mayoran, Seneng, Jatinegara ada nggak Bun? Ada? Jatinegara ya. Kalau untuk lintas Bekasi gue kurang hafal ya, tentunya Manggarai pasti ada. Terus mungkin Cakung ada. Yang pasti Bekasi sama Cikarang ada. Untuk Bekasi Timur pun ada ya. Itu nanti koordinasinya dengan kita juga semuanya, jadi sebuah struktur yang saling berkaitan kita tuh. Kayak misalkan banyak kejadiannya ya teman-teman atau pengguna jasa yang ngerasa kurang enak badan, jadi kita bisa teruskan informasi itu kepada pihak berwenang, kemudian pihak berwenang itu mengomunikasikan ke pihak stasiun, dan ya seperti itulah panjang ceritanya, dan itu saling keterkaitan. Jadi ketika teman-teman ngerasa kurang enak badan ketika di kereta ya, bisa hubungi PKD atau Walka, PKD di stasiun atau Walka di kereta, pengawal KA. Dan Walka nanti meneruskan ke saya, masih ini atau ke PPK, jadi nanti bisa teruskan ke pihak yang lainnya ya. Tenang aja, semuanya free ya. Ini kan penanganan awal aja sih, kalau emang nantinya perlu penanganan lanjut nanti akan ada semacam kayak rujukan ke rumah sakit atau ke klinik tertentu ya. Kemudian lanjut ke pengenalan lintas ya, biasanya kan itu untuk tahap pertama kan pengenalan kayak di depo-depo ya, di depo yang dalam-dalam, kemudian pengetahuan peraturan perusahaan, dan begitu yang tadi tahap berikutnya. Ini tahap lanjutannya itu nanti setelah dirasa cukup dan emang waktunya sudah waktunya, seorang PPK atau calon PPK ini nanti akan ada namanya pengenalan lintas yang akan dijalani. Contoh, berarti dia penempanan di Bogor, yang akan dijalani kan Bogor Kota atau Bogor Angke atau Bogor Jatinegara. Kalau untuk Depok tambahan ada di Bandan juga ya. Jadi seorang PPK yang akan ditugaskan, yang udah kali melintas atau mengerel ya bahasa ketekewelnya, itu mampu mengetahui urutan stasiun ya, tentunya udah pasti itu hal yang wajib, karena tugasnya itu menggorok-gorokkan ya kayak stasiun berikutnya. Terus perbedaan stasiun akhir dan stasiun transit kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan informasi juga kepada para pengguna jasa yang emang itu adalah tugas dari dia. Lanjut ke mengetahui jumlah jalur di stasiun. Fungsinya untuk apa? Tentu fungsinya untuk kayak menginformasikan, contoh Depok ada 4. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk hal sepelenya tuh, enggak sepele sih. Hal kecilnya itu bisa memberikan informasi kepada penumpang bahwasanya kereta A akan masuk jalur 1, pintu yang dibuka pintu sebelah kiri atau pintu sebelah kanan atau keduanya. Tentunya itu ada unsur keselamatan juga ya, karena kalau apabila terjadi hal-hal tidak diinginkan kan nggak ada peronnya ya, malah terjadi hal-hal yang cukup berbahaya. Kemudian mengenal apa itu stasiun awal ya, udah tadi stasiun transit, stasiun akhir. Terus cara penyampaian informasi ya para pengguna jasa ya. Alur singkatnya seperti itu sih pendidikannya. Kalau untuk waktunya di sini diriku gak mematok
berapanya ya, karena belum ada informasi yang valid. Diriku udah mencari informasi validnya belum ketemu, tapi ini pasti berbulan-bulan, karena hal kayak gini kan bukan hal yang bisa dibilang hal yang instan, semuanya butuh waktu, butuh proses, dan kembali lagi ke pribadi masing-masing, apakah kamu siap menangkap semua informasi atau pelajaran yang diterima. Paham ya di sini ya. Jadi singkat cerita, selamat menjalankan tugas sebagai PPK buat teman-teman yang nantinya akan lolos. Kalau untuk pendaftaran disegerakan ke ke konten gue sebelumnya, itu pendaftarannya ada internal dan eksternal. Kalau yang internal itu khusus untuk calon pegawai yang notabene dari lingkungan kereta, bisa dari PKWT kayak nonser, loket, terus PS kayak gitu, atau outsourcing atau PKWT yang di lingkungan kereta gitu. Kalau yang eksternal itu nanti ada di web tentunya. Jangan percaya bagi teman-teman apabila ada oknum-oknum yang mengatasnamakan kereta dan dapat memberikan kemudahan-kemudahan, value atau dengan memberikan suatu kelebihan yang akan membuat dirimu mudah untuk melewati semuanya dengan membayar sejumlah uang. Jangan percaya pokoknya. Tetap semangat, jaga kesehatan tentunya. Jangan lupa ikuti Nih gue udah bikin grup tele tanya jawab seputar KHI. Ini baru anggotanya baru hari ini gue buka. Anggotanya baru 4 orang, 5 sama gue. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.